kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana situasi saat ini jalur Gaza Palestina, terutama kondisi dari warga yang sudah mulai berpindah dari utara menuju selatan. Kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Abdul Muttalib selaku pengamat Timur Tengah. Kalau tadi sudah sempat saya singgung sebelum jeda, Pak Abdul Muttalib, ini jadi pro dan kontra perdebatan di tanah air, termasuk soal pendudukan wilayah di sana. Ini memiliki atau punya siapa sebenarnya mengenai tanah ini? Apakah memang Palestina ataukah Israel? Baik, ini sebetulnya pertanyaan yang tidak sulit untuk dijawab. Tidak serumit pro kontra akademik di luaran sana, kan begitu. Kalau dilihat historisnya, James Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, yang mengannounce ya kepada Ratu Victoria, Ratu Inggris kala itu, agar warga Israel punya tanah. Ya, itu Ratu Victoria jawabnya, loh bukankah mereka itu sudah tinggal di daerah dan mereka bagian dari warga Palestina. Jadi kenapa kita ngasih tanah, mereka warga negara Palestina. Itu jawaban Ratu Victoria. Oke. Tapi rupanya terus dikuatkan. Akhirnya Ratu Victoria, oke lah kalau gitu. Kita perlebar lokasi tempat tinggal orang-orang Yahudi ya, yang ada di Palestina. Bukan hanya di Scopus. Jadi daerah awal orang Yahudi tinggal di lingkungan, di wilayah Palestina, nama daerahnya Scopus. Gitu tuh ya. Nah dari sini kita tahu bahwa data historis mereka bagian dari warga masyarakat Palestina. Kenapa Palestina tidak menjadi state? Karena setelah 1923 kehancuran Empire Ottoman, Palestina tidak sempat mendeklarasikan diri kan sebagai negara yang merdeka begitu. Berbeda dengan Arab Saudi, ya. Dia dibantu oleh seorang Arab, Lawrence begitu, untuk memisahkan diri dari Empire Ottoman. Nah di situ menarik. Ya, kalimat dari Ratu Victoria, bukankah mereka bagian dari warga masyarakat Palestina? Mereka kan sudah tinggal di Scopus, kan begitu. Nggak cukup di situ, Ratu katanya. Mereka harus punya negara sendiri, wilayahnya harus diperkuat. Maka kita mengenal ada namanya Deklarasi Balfour. Kemudian diafirmasi oleh PBB 1947 dengan resolusinya 181 membagi tanah Palestina menjadi dua. Jadi sebetulnya tidak rumit secara akademik. Nah, syarat mendirikan sebuah negara kan jelas, ada rakyatnya, ada masyarakatnya, ada tapal batas. Nah, di sini agak kesulitan ya. Israel State menjawab tapal batas, ditambah dia tidak punya konstitusi. Kan begitu. Yang ada hanya protokol Zion dan seterusnya. Sehingga perdebatan akademik, apalagi kalau kita merujuk beberapa informasi dari apa itu yang diyakini oleh umat Islam, maka urusan menjadi selesai kan begitu. Baik, nah kita juga akan beralih, kita akan sesuai dengan judul kita, di mana Gaza mencekam, Israel siagakan serbuan darat. Bagaimana Pak, apakah memang melihat bahwa sebenarnya Israel ini sudah melakukan serbuan darat ke jalur Gaza Palestina sejauh ini? Jadi ultimatum yang dikirimkan oleh Israel melalui helikopter-helikopter mereka, ya selebaran dikirimkan kepada masyarakat Gaza di utara, itu 3 jam sebelumnya pasukan darat Israel sudah merangsek masuk. Oke. Karena itu informasi mobil yang mengangkut, bis yang mengangkut 70 orang, ya sekian bis begitu, kemudian dibom, itu ada yang kurang datanya. Tambah lagi 40. Ya, itu ada salah satu media, dia mencoba mempotret bahwa mereka itu ditembaki dari belakang. Berarti mereka sudah berjalan menuju kemana? Ke utara, tanpa selebaran itu sekalipun kan begitu. Nah sebetulnya jalur udara sudah masuk 3 jam sebelum selebaran itu dikirimkan oleh Israel. Jadi warga yang berpindah dari utara ke selatan yang memang kabarnya juga Mas Hussein cerita dibombardir oleh banyak sekali kemudian pasukan Israel, artinya mereka itu adalah pasukannya masuk sudah lewat darat, begitu sudah mulai menginvasi. Sudah masuk, 3 jam sebelumnya sudah masuk. Ya. Dan bagaimana potensi atau eskalasinya akan meningkat, apalagi kalau kita lihat juga akan ada bantuan dari termasuk Amerika mengenai hal ini. Ya sebetulnya Gaza sebelum sekarang yang sudah berlangsung perang ini 9 hari ya. Dia diblokade sejak 2007, sebetulnya sudah jadi kuburan massal. Ditambah lagi perang sudah 9 hari ini, maka amat sangat sulit, tragedi kemanusiaan, listrik dihentikan, air kan begitu, kemudian kesehatan. Pabrik roti yang tersisa hanya di Khan Yunis kan begitu. Sehingga kesulitan masyarakat Gaza untuk menyambung hidupnya. Jadi tanpa diserang pun dengan blokade total
Ini sebuah pembunuhan massal yang luar biasa. Tetapi menariknya ini Hamas seolah-olah mendapat tenaga yang luar biasa. Kenapa? Satu, Fatah yang menjadi kompetitor dalam politiknya itu ternyata ikut juga bergabung dalam perjuangan ini. Biasanya kan tidak, tapi ini bergabung. Kalau Jihad Islami dan faksi-faksi yang lain dari awal sudah bergabung. Nah, jadi di sini para pejuang Palestina menganggap ini sebuah momentum untuk bersatu. Yang kedua, Amerika, Inggris, Perancis, Italia. Secara government mereka bukan hanya memberikan bantuan moral, tapi juga materi, kan begitu. Tapi tidak dengan masyarakatnya, ya, tidak dengan people-nya. Kita lihat bagaimana demonstrasi di Inggris luar biasa, jalan-jalanan penuh, kan begitu. Di Italia juga sama, di Amerika juga sama. Dan menariknya orang Yahudi, masyarakat Yahudi yang di Amerika juga mengecam, ya, aksi-aksi militer yang luar biasa biadab ini. Yang ketiga, para pejuang Hamas mendapat tenaga beberapa media barat yang melakukan klarifikasi bahwa pembunuhan massal terhadap masyarakat sipil, bayi-bayi dibunuh, ternyata itu hoax. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Israel empire of lie. Baik, penuh dengan kebohongan, begitu kan? Nanti kita lanjutkan lagi, tapi sebelumnya kita juga akan lihat kabar mengenai ratusan pengunjuk rasa dari komunitas Palestina di Chile berkumpul di depan Istana Kepresidenan Chile di kota Santiago. Dan aksi tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Ratusan pengunjuk rasa dari komunitas Palestina di Chile berkumpul di depan kantor kepresidenan Chile di kota Santiago. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan. Sebelumnya, sebuah pesawat Angkatan Udara Chile telah mendarat di Bandara Militer Chile. Pesawat tersebut membawa pulang 83 warga Chile menyusul meruncingnya pertemuan antara Hamas dan Israel. Sebuah bendera Palestina berukuran raksasa menghiasi Hyde Park di kota Sydney, Australia. Kehadiran bendera tersebut adalah sebagai bentuk dukungan warga Australia terhadap Palestina. Di lokasi yang sama, sekelompok pengunjuk rasa pro-Palestina menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Rangkaian unjuk rasa pro-Palestina ini digelar di penjuru dunia di tengah rencana Israel yang disebut akan melancarkan serangan darat ke Gaza. Baik, kita tadi sudah lihat bagaimana aksi demonstrasi memberikan dukungan kepada Palestina diserukan oleh warga-warga yang di Santiago, Chile dan juga di Australia. Kita juga akan lihat kembali bagaimana kondisi saat ini. Mas Hussein masih bersama dengan kami tentunya. Mas Hussein, apakah sepengetahuan Mas Hussein berdasarkan informasi yang Mas Hussein dapatkan, semua warga yang ada di Gaza Palestina sudah mulai berpindah, sudah mulai mengungsi? Atau masih ada yang memutuskan untuk tetap tinggal di sana? Mas Hussein masih bersama kami? Iya, masih Mbak Putri. Ya, baik. Mas Hussein, silakan. Baik. Memang masih banyak warga di sekitar utara yang standby di rumah masing-masing karena ada semacam himbauan dari para petinggi Gaza untuk tetap di rumah karena apa yang disampaikan oleh ini adalah harbul nafsiyah atau perang surat taraf. Mereka sedang mempermainkan psikologi warga. Mereka menakut-nakuti, menteror agar mereka semua mengosongkan rumah. Kemudian mereka berjalan. Saya tuh nggak tega Mbak ngelihatnya. Nenek-nenek, kakek-kakek pada berjalan, membawa barang-barang berat, anak-anak, beriringan. Ketika di jalan itu dibom. Artinya mereka sedang dipermainkan. Makanya para pihak Gaza itu sudah memotivasi stay di rumah, jangan mau dipermainkan oleh Israel. Karena di wilayah selatan pun sama kondisinya, sama-sama dibombardir. Dan saya sekarang lagi di selatan. Tadi sepanjang jalan tuh saya lihat memang kondisinya porak-poranda, baik di utara maupun selatan. Nah, kedua saya mohon izin untuk sedikit merespon Bapak Abdul Muta'ali tentang adanya pasukan Israel yang sudah masuk. Itu tolong dicek lagi Pak sumbernya. Karena kalau saya sama sekali nggak ada. Dan itu hoax banget kalau memang Israel sudah masuk ke wilayah Gaza. Karena
jalan, salah satunya jalur yang digunakan oleh warga Gaza itu namanya Salahuddin. Dan nggak mungkin sekali ada tentara Israel yang masuk tanpa ada pemberitaan di wilayah lokal gitu loh. Memang banyak tentara Israel yang sekarang di Gaza itu saya pastikan ada. Namun kondisinya sebagai tahanan. Adapun operasi darat itu belum berlangsung. Kalaupun berlangsung itu sudah direspon oleh para pejuang dari semalam. Mereka sudah merilis sebuah video. Mereka mengatakan selamat datang kepada para tentara Israel yang mau ke Gaza. Kami sangat menyambut kalian. Silakan masuk, maka akan ada 3 pilihan buat kalian. Pertama, Gaza menjadi kuburan masal kalian. Kedua, kalian akan menjadi tawanan kami. Ketiga, kalian akan kembali ke tempat kalian dalam kondisi cacat, baik cacat tubuh maupun cacat mental. Itu respon saya. Jadi mohon coba dicek lagi sumbernya yang katanya ada penembakan dari wilayah belakang, karena semua korban itu terkena bom dan terkena serpihan bom. Itu ya semua korban yang sampai di rumah sakit Ashifa. Seperti itu. Dan saya juga mohon maaf, saya mau merespon juga tentang simpelnya konflik ini nggak sesimpel itu, Pak. Jadi kalau kita tadi mendengar kayaknya begitu mudah sekali menjabarkan munculnya negara Israel ini karena banyak warga Yahudi yang ada di Palestina kemudian minta lokasi tambahan. Enggak seperti itu. Datanya menyebutkan sebelum tahun 1920 jumlah warga Yahudi di Palestina cuma 3%. Selebihnya itu orang Arab semua. Namun ketika Inggris 1920 itu Inggris akhirnya masuk dan disebut mandat Britania, saat itulah eksodus besar-besaran setiap hari, setiap minggu, puluhan ribu, ratusan ribu, sampai tahun 1940-an itu sudah sekitar 30% atau 40% itu wilayah Palestina mulai diisi oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang ada di Palestina itu awalnya cuma sedikit. Tapi sekarang kita lihat peta Palestina itu hanya tersisa kurang dari 20%. Jadi saya ingin sampaikan di sini, di seluruh untuk seluruh pemirsa TV One, yang terjadi di Gaza, di Palestina bukan penjajahan kolonialisme seperti yang terjadi di berbagai negara. Tapi yang terjadi di Palestina adalah konflik eksistensi. Kalau sekedar merebut wilayah, itu terjadi di banyak tempat. Kalau seperti Perancis misalnya, atau Italia misalnya menjajah Libya. Mereka menguasai wilayah Libya, mengambil sumber dayanya, kemudian mereka tinggalkan. Atau ketika Belanda menjajah Indonesia, sama. Jadi mereka mengirim tentaranya saja dan mengambil sumber dayanya. Tapi di Palestina enggak. Mereka kirim tentara, kirim rakyatnya, kirim warga sipil Israel, dan mereka mengusir seluruh warga Palestina. Baik. Itu bedanya. Jadi mereka sedang mengadakan penghapusan eksistensi, bukan sekedar penjajahan seperti yang kita ketahui. Maka dari itu intinya, penjajahan ini 1000 kali lebih parah dibandingkan seluruh penjajahan yang pernah terjadi dalam sejarah. Demikian. Baik, Mas Hussein, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan kabar kepada kami, menggambarkan bagaimana kondisi di sana, dan juga tadi disampaikan sanggahan apa yang diucapkan oleh atau diberikan keterangan oleh Pak Abdul Muttalib, nanti juga akan ditanggapi oleh Pak Abdul Talai. Tapi terima kasih sekali lagi, Mas Hussein, untuk waktunya. Mungkin terakhir juga Bapak silakan diberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Mas Hussein. Ya, memang ini kan bukan hanya perang alutsista ya, juga bukan hanya, jelas ini bagian dari eksistensi, karena di Timur Tengah itu kalau kita ngelihat peran Iran dan Irak, kemudian Irak dan Kuwait, ya, di situ ada patron-patron yang ada di belakang mereka begitu. Saya sepakat bahwa perang Palestina ini kejahatan yang luar biasa yang dibangun oleh Israel begitu, dengan sokongan kuartet tentunya ya, UN, kemudian Uni Eropa, Inggris dan Amerika itu sendiri begitu. Nah, memang banyak data yang sebagian itu hoaxnya luar biasa, makanya CNN itu memberikan klarifikasi yang luar biasa begitu. Itu sebabnya Ismail Haniyeh dia mendapat tenaga begitu dan bisa membuka masyarakat internasional bahwa kami tidak seperti yang dicitrakan oleh kalian kan begitu terkait terorisme dan seterusnya. Jadi masalah Palestina sebetulnya simpel ya. Mereka sebuah negara yang amat sangat lama dijajah 75 tahun, ingin merdeka, simpel. Jadi mau pakai teori apapun sebetulnya berikan hak kemerdekaannya, kan begitu. Kembalikan lagi
pengungsinya yang mungkin lebih dari 2/3 masyarakat Palestina yang ada di luar itu dikembalikan lagi ke sini, ya. Jadi itu sebabnya kenapa para pejuang Palestina dia mendapat tenaga. Kenapa? Ketika pidato Ismail Haniyah bahwa Anda tidak perlu keluar, kan begitu. Jangan sampai ketika keluar justru ini membuat tertarik ya musuh-musuh kalian. Jadi kejadian Nakba 1948 ternyata mereka keluar nggak bisa kembali lagi, kan begitu. Nah mungkin datanya amat sangat banyak kan begitu ya. Tetapi semua tentu bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Nah biar di sini bisa kelihatan ini tidak menjadi the next Yom Kippur kan begitu ya. Perangnya cukup lama 6 sampai 26 Oktober sampai 20 hari. Secara kekuatan militer Israel menang, tetapi kan dataran Golan itu keluar menjadi milik Suriah, kemudian semenanjung Sinai kembali milik Mesir kan begitu. Tapi ketika itu kekuatan Arab masih sangat kuat. Kenapa? Bisa mengembargo minyak. Ya, Tapi hari ini bagaimana dunia Arab, dunia Islam? Sehingga data-data tadi termasuk juga yang serangan dari darat bisa dipertanggungjawabkan begitu ya Pak? Bisa dipertanggungjawabkan, ya. Apa dikatakan atau Begitu. dipertanyakan oleh Ya. Mas Hussein. Ya. Ya. Baik. Terima kasih tentunya untuk para narasumber Mas Hussein, Pak Abdul Muta'ali juga Yo, terima sama-sama. kasih.